Stop! Strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat selamat datang di Seeds Web3 Innovator Academy, sebuah inisiatif yang sangat luar biasa dari Seeds untuk memfasilitasi perjalanan teman-teman belajar dan yang memiliki ketertarikan mendalam terhadap revolusi Web3. Nah, sungguh energi yang luar biasa ya teman-teman, dari grup juga sudah terasa dari semangat teman-teman untuk menggali lebih dalam potensi internet generasi berikutnya. Dan hari ini kita sangat beruntung karena SID telah menghadirkan salah satu narasumber dari jajaran narasumber lainnya untuk 8 segmen ke depan yang tentunya sangat luar biasa, akan membagikan wawasan berharga dan membuka cakrawala kita tentang masa depan internet yang terdesentralisasi ini. Sebelum aku memperkenalkan narasumber kita di sesi pertama ini, mungkin aku akan eh, menyampaikan terlebih dahulu ada beberapa segmen hari ini yang akan kita lewati bersama. Boleh next slide? Nah, teman-teman, nantinya kita akan fokus terhadap penyampaian materi dari case speaker kita. Yang pertama nanti akan ada pengenalan pemateri terlebih dahulu. Yang kedua akan ada pengenalan peserta SIDS Academy. Yang ketiga penyampaian materi SIDS Academy. Yang keempat ada Q&A session. Nanti teman-teman bisa berinteraksi secara langsung ataupun mempertanyakan apa yang ada di benak teman-teman kepada narasumber kita. Dan yang kelima ada absensi penutup. Kayak gitu. Boleh di next slide? Oke, teman-teman, kita langsung saja ya sambut dengan antusias case speaker kita di sesi pertama ini, Ko Eko Mamahit selaku founder dari Future Coin. Halo, Mas Eko, gimana kabarnya, Mas? Halo, halo semua, thank you Seeds sudah undang Future Coin hari ini, dan thank you teman-teman Seeds juga udah bersedia meluangkan waktu hari Minggu ya, di tengah-tengah harusnya liburan ya, bukan libur sih, kayak istirahat ya dari segala pekerjaan, tapi teman-teman meluangkan waktu untuk belajar menimba ilmu ya, itu gue appreciate banget bagi orang-orang yang itu nggak pantang menyerah ya, maksudnya kayak hari Minggu aja dia mau tetap semangat buat nimba ilmu. Pasti kita sama-sama juga, aku berharap ya kita bisa sama-sama belajar banyak hari ini, dan juga kita bisa ya kedepannya menghasilkan profit sama-sama lah. Gitu sih dulu. Amin, amin, amin. Mas Eko, sebenarnya sudah masuk nih beberapa pesan ke database kami kayak gitu yang menunggu-nunggu sesi bootcamp kita. Apalagi di segmen pertama banyak yang tentang Mas Eko di segmen berapa ya kayak gitu. Jadi di grup juga tadi sebelum mulai itu udah udah ramai Mas. Ini kapan dimulai ya Kak? Linknya boleh bisa masuk sekarang nggak kayak gitu Mas Eko. Saking mereka excited banget untuk mengikuti sesi ini kayak gitu. Oke, Mas Eko, mungkin bisa langsung dimulai aja terkait pengenalan diri terlebih dahulu. Silakan, Mas Eko. Oke, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman, perkenalkan dulu bagi teman-teman yang belum tahu, aku Eko Mamahit, selaku founder Future Coin. Ya, Future Coin ini sendiri adalah komunitas kripto dan media, bisa dibilang itu. Sudah ada 4 tahun, April ini kita resmi jadi 4 tahun. Dan saya sendiri juga kerja di beberapa perusahaan Web3 di luar negeri. Jadi rasanya tepat juga sih kalau kita bagikan hari ini mengenai introduction untuk ke Web3. Jadi kita sendiri juga sudah banyak partnership termasuk dengan Seeds. Kemarin kita bikin kompetisi trading, dan hari ini mungkin sudah ada sekitar 60-70-an perusahaan Web3 baik lokal di Indonesia maupun luar negeri udah bekerja sama dengan Future Coin. Jadi mungkin teman-teman kalau kedepannya bekerja di perusahaan Web3 juga, mungkin ada kesempatan kita bisa kolaborasi bareng sih. Mungkin kita masuk ke materi aja kali ya. Jadi teman-teman, sekedar informasi, gue sendiri itu bukan background-nya pelajari kuliah Web3 atau blockchain ya. Karena gue baru belajar itu sekitar 4 tahunan lalu. Gue basicnya, gue anak IT, anak komputer. Tapi ya, di sini kita bisa bilang teman-teman, kalau kita punya niat untuk belajar satu hal, kita ulang-ulang, kita bisa jadi mahir, kita bisa jadi profesional dalam bidang itu. Jadi teman-teman jangan merasa
malu atau minder gara-gara mungkin background teman-teman bukan dari Web3, it's okay. Ini teknologi baru dan semua orang juga lagi belajar ini. Jadi teman-teman ada hari ini bukan di luar sana, bukan jalan-jalan ke pantai ya teman-temannya, atau jalan-jalan ke mall, tapi teman-teman ada di sini, itu sudah tempat yang sangat tepat, teman-teman. Artinya teman-teman di sini mau menimba ilmu dan juga mau lebih maju dari yang lain. Ya, oke, kita masuk aja. Jadi hari ini kita akan bahas tentang Web 3.0 Introduction. Hal yang perlu kita pelajari hari ini. Sorry yang tadi dulu kan. Dari yang table of content. Oke, jadi teman-teman perlu tahu dulu evolusi. Nggak mungkin tiba-tiba ada Web 3.0 kalau nggak ada Web 1.0 dan Web 2.0. Lalu kita akan masuk apa itu Web 3.0 secara singkat ya. Lalu karakteristik dari Web 3.0. Jadi aplikasi-aplikasi apa aja yang bisa disebut Web 3.0, nggak semuanya. Karena banyak perusahaan Web 2 yang ngakunya Web 3, padahal bukan. Lalu kita akan bahas mengenai peluang gaji di industri Web 3. Gue akan share pengalaman gue selama 4 tahun. Gue dapat gajinya berapa, tipis-tipis lah ya, bukan buat ini ya. Biar teman-teman tahu peluang besar di sini. Lalu tantangannya ke depannya apa? Nah, tantangan ini teman-teman juga bisa lihat kesempatan ya. Karena kalau teman-teman bisa solve the problem here, di tantangan ini teman-teman juga bisa bisa contribute lah untuk masa depan Web3. Jadi teman-teman mungkin bisa menghasilkan sesuatu juga. Lalu masa depan dari Web3, gue akan kasih tabelnya semacam semacam prediksi industri Web3 akan segede apa di tahun 2030-an. Oke, next saja. Oke, teman-teman sebelum itu, teman-teman sudah pernah dengar tentang Web3 belum? Ada yang sudah pernah dengar tentang Web3? Bisa jawab ya di kolom komentar ya, nggak usah malu-malu. Orang malu zaman sekarang rugi. Karena apa? Dia nggak akan dapat lebih dari yang lain. Dia nggak akan dapat lebih. Ada yang udah tahu Web3? Udah pernah dengar ya setidaknya. Jadi teman-teman, Web3 itu adalah bisa dibilang revolusi dari Web 1 dan Web 2. Disempurnakan teman-teman di Web 3. Nah, ini gue kasih gambaran Web 1.0 itu gambar komputer jadul. Oke, Arham sudah ini ya. Web berbasis blockchain, oke, nice. Oke, jadi Web 1.0 teman-teman. Web 1.0 ini adalah apa? Web 1 ini adalah masa di saat awal-awal internet diciptakan teman-teman. Jadi, aku kasih gambaran di sini komputer jadul. Nah, zaman dulu kita bisa ingat ya, mungkin ada yang sangkatan dengan gua nggak tahu ya di sini apakah Gen Z atau malah Gen Alpha ya, udah kejauhan ya. Memang udah tua sendiri ya. Jadi teman-teman, zaman-zaman kalau teman-teman ingat waktu gua itu SD sampai SMP, itu awal internet diciptakan, awal-awal mulai masuk ke Indonesia. Pada saat itu kita tuh cuma bisa baca satu arah. Jadi ada website, let's say ya, waktu itu Google atau Yahoo, itu kan dia bikin website dan dia kasih informasi ke kita. Jadi kita cuma bisa baca doang, satu arah doang, read only. Jadi kita itu nggak bisa ada interaksi di sana. Nah, tapi bagi sebagian besar orang ini nggak cukup, karena dia cuma mendapat informasi, alternatif informasi dari internet. Zaman dulu koran masih laku, majalah masih laku. Internet baru perkenalan awal. Nah, lanjut. Itu di tahun 90-an awal. Nah, lanjut ke tahun 2000-an awal, 2004, mulai masuk namanya Web 2.0 yang mendominasi Web 2.0 pada saat itu adalah inovasi dari Apple, guys. Ya. Apple itu banyak terobosan baru, bisa dibilang dia yang memajukan Web 2.0 lah. Nah, di Web 2.0 berbeda dengan Web 1.0. Web 1 itu dia cuma bisa read only, satu arah doang. Kalau di Web 2.0 itu sudah mulai bisa berinteraksi orang-orang. Jadi misalnya, kalau dari yang punya web kasih bahan sesuatu, orang tuh bisa lakukan interaksi dua arah. Kita kasih contoh di sosial media, teman-teman. Zaman dulu, kalau Yahoo itu cuma bisa baca, kalau di sosial media ada yang bikin konten, kita bisa komenin, kita bisa like, bahkan kadang kita bisa ngehujat. Betul nggak ya? Kita kan suka ngehujat konten orang yang jelek. Nah, ini membuktikan bahwa bisa terjadi interaksi. Artinya sudah berkembang, evolusi terjadi dari Web 1 read only masuk ke Web 2.0, yaitu read and write.
Jadi dari read only jadi read and write. Bisa baca, bisa tulis. Nah, jadi mulai terjadi interaksi yang aktif antara pengguna-pengguna. Jadi ini perkembangan yang bagus banget. Nah, kendalanya apa teman-teman? Kendalanya di web 1 dan web 2 itu data, walaupun kita yang upload, let's say hari ini gua upload konten di feature point di Instagram tentang berita tentang Trump, let's say. Itu gua upload, tapi kontennya bukan punya gua. Itu waktu gua masukin Instagram, itu officially itu punya Instagram. Nah, jadi walaupun gua sudah bisa write, tapi tetap akses, kontrol, dan kepemilikan ownership itu adalah milik Instagram, milik company yang punya si perusahaan web tuh. Gua nggak punya hak dan gua nggak dapat timbal balik return dari konten yang gua buat. Nah, ini tentu jadi masalah dong teman-teman. Oleh karena itu mulai evolusi terjadi lagi di 2010 awal. Jadi kalau kalian lihat ini evolusi terjadi setiap 10 tahun sekali ya. Di 2010 awal, 2009 itu mulai berkembang namanya Web3. Nah, gue kasih gambar di sini pakai ya apa sih namanya ya? Yang buat metaverse ya ini ya. Lens buat metaverse. Nah, ini teman-teman, Web 3.0 itu menyempurnakan Web 1, Web 2 seperti yang gue bilang tadi. Jadi lu nggak hanya bisa read or write only, tapi lu dapat satu lagi, yaitu ownership, kepemilikan seutuhnya. Jadi ketika let's say gua punya satu konten atau satu karya lah di Web3, itu gua bisa uangkan dan orang tuh nggak bisa sembarang pakai kalau gua nggak kasih akses ownership. Jadi let's say gua itu adalah pemilik dari konten atau materi yang gue punya. Atau bisa dibilang juga, let's say kalau di Web2 itu perusahaan, ada yang kalau kita ngomong finance ya, itu bank punya kontrol akan uang kita. Kalau di Web3, kita sepenuhnya yang kontrol, yang kuasai uang kita. Nah, jadi Web3, teman-teman, satu kata kunci dari Web3 yang membedakan dia dari Web1, Web2, yaitu ownership, kepemilikan semua data kita punya. Jadi kalau kita yang punya, kita tuh nggak akan bisa disensor. There's no censorship. Di Web tuh kalau teman-teman upload konten nyeleneh, bisa aja diblok sama Instagram. Kalau di Web nggak ada yang bisa sensor. Dan nggak ada pihak ketiga. Benar-benar by us, owned by us. Jadi oleh kita dan dimiliki oleh kita. Sampai sini sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Kalau sudah cukup jelas, kita lanjut. Ya, perkenalan awal agak berat ya teman-teman ya, biar teman-teman bisa kebuka pandangannya. Next. Oke, teman-teman. Nah, ini ketinggalan yang perlu meningkatkan itu ya, M-nya ketinggalan. Sorry. Nah, teman-teman, karakteristik tadi gue sempat singgung dikit. Karakteristik dari Web3 itu apa aja? Pertama itu desentralisasi. Desentralisasi artinya apa? Kalau di perusahaan Web2, perusahaan itu menguasai, jadi terpusat. Jadi walaupun kita itu orang US, kita tinggal di US, kita tinggal di Indonesia, kita tinggal di mana? Di Europe, kita itu datanya tetap masuk ke satu perusahaan Instagram waktu kita upload konten Instagram. Tapi kalau desentralisasi, semua orang di seluruh dunia ikut kontribusi aktif. Jadi nggak ada perusahaan yang menguasai. Semua itu dilakukan oleh setiap user yang ada. Dan dia yang menguasai sendiri. Desentralisasi. Jadi partisipasi aktif dari semua anggota. Lalu yang kedua tadi gue bilang meningkatkan privacy sama data control. Jadi privasi kita terjaga. Teman-teman tahu kan, walaupun teman-teman dibikin private Instagramnya, let's say ya, walaupun teman-teman Instagramnya private, itu perusahaan Instagram bisa lihat konten teman-teman ada apa aja. Jadi nggak ada privacy sebenarnya. Terus kita ngomong di bidang finance. Teman-teman di bidang finance, teman-teman mungkin nggak pernah pamer jumlah saldonya, tapi bank tahu jumlah saldo kita berapa. Nah, jadi kita tuh nggak ada yang namanya privacy dalam web tuh, karena masih ada perusahaan yang menguasai. Nah, tapi kalau kita sudah ngomong di Web3, itu privacy nomor satu. Privacy nomor satu. Bahkan
Ada yang namanya decentralized finance. Nanti teman-teman akan pelajari. Dalam decentralized finance, kita adalah bank milik kita sendiri. Jadi kita itu yang pegang kunci untuk akses ke bank kita, dan cuma kita yang boleh akses di DeFi. Bank itu nggak bisa akses. Coba kalau kita di bank, kalau let's say kita ya melakukan kriminal lah, atau menjadi tersangka sesuatu, bisa aja akun bank kita di-freeze. Jadi nggak ada kontrol kita. Lalu adanya inovasi teknologi ya, seperti blockchain, terus ada juga AI, dan yang lain. Lalu kemungkinan model bisnis baru. Jadi ada bisnis-bisnis pada saat Web 2 itu nggak bisa dijadiin uang lah, nggak bisa dibikin bisnis. Tapi banyak banget bisnis-bisnis baru yang tercipta gara-gara Web 3 ini. Nanti aku akan jelasin bisnis-bisnis apa yang kita bisa hasilkan uang ya nanti di bagian gaji. Lalu ada interoperabilitas yang lebih baik. Nah, interoperabilitas yang lebih baik. Ini maksudnya apa? Jadinya teman-teman itu bisa melakukan data lah, pertukaran data yang lebih baik tanpa adanya pihak ketiga. Jadi nggak ada yang bisa menjadi penengah di antara kita itu langsung peer-to-peer dengan orang. Nah, contohnya apa? Kalau kita mengirim uang, teman-teman, kita mengirim uang, biasanya kita itu harus melalui bank. Dan bank ini kenain charge ke kita. Apalagi kalau kita mengirim ke luar negeri. Sedangkan kalau kita itu peer-to-peer, teman-teman nggak ada pihak ketiga yang akan nge-charge kita. Nah, jadi ini banyak banget manfaatnya sebenarnya Web3. Ini karakternya. Lalu teman-teman secara sekilas aja, teman-teman bisa lihat aplikasi-aplikasi Web2 dan Web3. Contoh ini ada Zoom kan, sekarang kita Web2 ini, waktu kita lagi ngomong kayak gini, teman-teman sadar nggak bahwa perusahaan Zoom bisa liatin kita lagi ngomongin apa? Nah, jadi itu nggak bisa kan, kalau privasinya nggak terjaga. Nah, ada substitusinya, alternatifnya pakai Huddle One. Lalu Facebook. Nah, Facebook ya sosial media lah ya. Nah, itu sama tadi gue sempat jelaskan, mirip dengan Instagram, satu company Meta. Itu perusahaannya dimiliki oleh si Mark Zuckerberg. Jadi kalau kita punya bahan konten, itu dia punya akses. Sedangkan ada namanya Steemit, itu Web3. Dan teman-teman bisa lihat ya, banyak banget sampai di bawah-bawah. Itu aplikasi-aplikasi Web2 yang mulai tergantikan dengan Web3. Nah, masalahnya kok aku nggak pernah dengar ya itu tentang Web3 perusahaan-perusahaan ini. Karena mereka masih kecil, teman-teman. Sebagian besar orang di dunia ini company-nya itu menggunakan Web2. Atau paling mentok itu jadi Web 2.5. Sudah mulai mendekati arah model Web3. Tapi teman-teman gua bilang sekarang apa? Justru karena industri ini baru. Karena industri baru, teman-teman justru harus gercep, harus belajar dari sekarang. Biar nggak ketinggalan dari yang lain. Jujur teman-teman, kalau semua orang udah bisa Web3, semua orang udah jago. Orang udah nggak perlu kita lagi. Karena dia pasti akan cari orang yang jauh lebih profesional. Orang jauh yang lebih pintar. Sedangkan kalau kita udah belajar dari sekarang Web3, jujur, gua di industri ini 4 tahun aja teman-teman. Itu kesempatannya banyak banget yang nyari gua, mau kolaborasi, dan bukan cuma dari perusahaan lokal teman-teman. Bukan cuma dari Indo, tapi dari perusahaan global. Jadi ini penting banget ya teman-teman pelajari. Next. Oke, sekarang kita ngomong ya gaji ya, to the point aja ya. Ujung-ujungnya duit kalau orang bilang. Teman-teman, kita lihat itu perbandingan salary di Web3 sama salary di Web2. Teman-teman bisa lihat kayak human resource aja. Di Web3 itu teman-teman bisa dapat around ya 83K sampai ya 121K gitu loh di Web3. Sedangkan di Web3 itu cuma setengahnya, 47K. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ya di Web3 itu lebih besar gajinya. Copywriter 56K kalau di Web3. Nah, Web2 mirip-mirip ya, 45K. Dan teman-teman bisa lihat itu paling tinggi ada di legal compliance ini, 120 lebih gede Web2 kalau yang ini. Satu ini aja. Tapi sisanya teman-teman bisa lihat itu jauh-jauh lebih gede. Smart contract developer aja itu ya 105 ya K.
Jadi kalau teman-teman ingin menghasilkan apa ya, bisa dibilang salary yang lebih baik atau opportunity yang lebih baik, teman-teman bisa masuk ke Web3 karena ini adalah industri baru dan banyak banget startup yang masuk ke Web3. Bahkan dulu startup yang dulunya Web2 itu mulai ada subdivisionnya, itu mulai masuk ke Web3. Nah, jadi inilah kesempatan teman-teman bisa lihat untuk berkarir di Web3 ya. Gajinya so much better. Next. Oke, ini yang gue bilang teman-teman, tantangan dari Web3. Karena apa teman-teman, Web3 ini adalah teknologi baru, belum sempurna, tapi lebih better dari Web2. Nah, makanya masalah-masalah ini, teman-teman harus lihat sebagai kesempatan untuk teman-teman solve the problem, supaya teman-teman bisa dapat peluang juga di sini. Kayak contoh, scalability. Nah, scalability kenapa? Karena Web2 itu sudah pakai, sudah punya jaringannya sendiri, sudah sudah settle, mungkin database-nya juga jauh lebih besar, sehingga teman-teman kalau dia kebanjiran user, dia nggak akan pernah lemot. Teman-teman nggak pernah akan pakai Instagram lemot atau Facebook lemot. Kenapa bisa gitu teman-teman? Karena dia itu secara company, dia itu punya database dan punya jaringan yang lebih bagus. Sedangkan kalau teman-teman lihat banyak sekali berita, let's say jaringan Solana ya, salah satu perusahaan kripto, itu ketika dia kebanjiran user, dia bisa mati lampu teman-teman ya, power outage. Jadi dari sisi scalability itu masih kadang lemot kalau kebanyakan user. Nah, ini teman-teman bisa solve the problem apa? Teman-teman bisa mikirin gimana untuk bikin company, let's say ya, someday, company Web3, di mana dia itu bisa dari sisi scalability-nya itu nggak ada masalah. Nah, ini peluang, bisa. Lalu security. Nah, security-nya apa? Security-nya kurang secure kadang. Karena sering banyak celah-celah untuk dijadikan sasaran hack. Nah, solusinya apa teman-teman? Bisa teman-teman come with the solution. Itu teman-teman jadi Web3 security gitu loh. Teman-teman bisa bikin perusahaan untuk mengamankan jaringan Web3. Jadi banyak banget kesempatan teman-teman ya. Lalu banyak juga tantangan dari sisi regulatory uncertainty. Jadi kayak peraturannya, undang-undangnya nggak jelas. Lalu ini user experience-nya susah. Kalau teman-teman baru pakai aplikasi Web3, itu kadang bingung. Ada yang namanya create wallet, setelah itu ada yang namanya swap, ada yang namanya staking, ada yang namanya minting. Itu banyak banget ya istilah-istilah yang mungkin bagi user pemula itu agak bingung. Lalu dari segi sustainability-nya itu kurang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, interoperability-nya itu nggak saling kehubung, teman-teman. Nah, jadi solusinya apa, teman-teman? Teman-teman bisa ngembangin project atau ya bisa dibilang teman-teman jadi ini ya problem solver ya untuk tantangan-tantangan ini. Atau teman-teman juga bisa ngembangin satu skill di mana teman-teman itu bisa solve this problem. Sehingga kalau ada perusahaan Web3 itu lagi lagi nyari untuk employee yang bisa solve their problem dari sisi-sisi ini, teman-teman itu bisa isi di kebutuhan itu. Next. Oke. Lalu kita ngomong pertumbuhan, teman-teman. Jadi pertumbuhan kita lihat dari 2022 ke 2024 sudah menjadi 3,28 miliar US dollar market size dari si Web3 ini, teman-teman. 3,2 miliar US dollar. Nah, estimasinya itu di 2032 ya, sekitar 7 sampai 8 tahun ke depan, itu bisa tumbuh 21,8 kali lipat. Diprediksikan sekitar 71,52, teman-teman ya. Jadi, kita bisa lihat bahwa kesempatan di sini tuh masih banyak banget. Ini gue mau sampaikan, gue akan cerita sedikit mengenai pengalaman gue sebelum kita tutup. Jadi teman-teman kita banyakkan di diskusi aja ya, karena Web3 ini perkenalannya cuma seperti ini sih teman-teman. Nah, tergantung sekarang teman-teman ini mau fokus kemana di Web3, karena Web3 itu luas banget. Gue pengalaman sedikit. Jadi gue itu, tadi gue sempat bilang, gue itu anak IT.
Gua itu harusnya supposed to kerja di perusahaan IT. Tapi gua itu dulu sempat coba-coba trading saham. Nah, akhirnya di 2021 gua itu cobalah, waktu itu ada teman yang punya, actually dia CEO dari salah satu exchange di Indonesia, tapi sekarang udah nggak lanjut. Dia sempat bikin seminar lah, gua hadiri. Terus dia sempat bilang bahwa kripto dan Web3 itu adalah masa depan, future. Nah, gua coba kan, gua coba pelajari. Waktu itu bukan nyangkut sih, gua cobain di Dogecoin sih. Gua masuk di harga waktu itu 800 ya, pengalaman teman-teman. Dia sampai harga 1000 per koin tuh gua langsung jual. Dan gua happy banget waktu itu. Karena di saham nggak seperti ini luar biasa cepat. Nah, lalu gua coba tekun nih, gua penasaran, apa sih teknologi yang membackup dari si kripto ini? Ternyata adalah teknologi blockchain. Yang which is blockchain ini adalah bagian dari Web3. Nah, singkat cerita, gue mulai bikin lah konten di Future Coin. Gue mulai sambil pelajari gue upload konten. Nah, sudah nggak berapa lama ya, let's say 1 tahunan lah, 1 tahun 1,5 tahun, bayangkan teman-teman, 1,5 tahun. Itu mulai banyak company Web3 yang dari luar itu mengajak kerjasama. Entah itu dia mau bikin webinar bareng kayak ini, entah itu dia mau nanya kalau dia bisa perkenalkan produk mereka apa, produk Web3 mereka. Nah, akhirnya gue mulai terjalin kerjasama, teman-teman. Jadi banyak sekali Web3 ini tuh bisa masuk ke industri-industri lain. Jadi Web3 itu nggak terbatas cuma industri sendiri. Let's say industri finance bisa di Web3 kan. Industri gaming, GameFi bisa jadi GameFi, bisa di Web3 kan. Apalagi teman-teman, industri seni, art bisa di Web3 kan, ada NFT. Industri apa lagi? Banyak teman-teman. Jadi sebenarnya almost all of industry in this world ya itu semua bisa di Web3 kan. Tergantung kebutuhannya apa. Nah, jadi teman-teman, tadi gue bilang kita tuh nggak bisa dalam satu kali webinar ini mungkin kita bisa diskusi. Kita nggak bisa terlalu luas kita mau bahas Web3 dari sisi mana. Tapi yang bisa gue bilang adalah Web3 ini adalah evolusi baru dari Web2. Web2 itu akan mulai pelan-pelan akan orang tinggalin. Karena ya tadi banyak kelemahan. Data itu masih dikontrol oleh satu perusahaan aja. Tapi kalau kita masuk ke Web3, itu kita ngomong soal hampir semua orang, semua user itu jadi partisipasi aktif. Dan sekarang tuh zaman tentang partisipasi. Semua orang ingin berpartisipasi dalam ngembangin itu perusahaannya, perusahaan Web3-nya. Nah, jadi itu teman-teman, kita banyak diskusi aja. Dan setelah 4 tahun, jujur teman-teman bisa gua bilang bahwa industri ini itu lebih matang sekarang di Indonesia. Dan bisa gua bilang juga bahwa 10 tahun dari sekarang, teman-teman akan lihat bahwa kebanyakan perusahaan itu akan beralih ke Web3. Dan banyak banget mereka perlu hire orang untuk masuk ke dalamnya. Jadi persiapkan diri teman-teman. Jangan sampai teman-teman ketinggalan. By the way, terakhir penutupan, gua bukan kemarin banget sih, hari Kamis, gua baru ketemu dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Ibu Airin Umar. Beliau bilang, gua wawancara, nanti gua akan upload di konten gua juga ya, gua lagi proses editing, bahwa beliau bilang Indonesia itu bisa jadi pusat kripto dan Web3 dunia. Dengan alasannya apa? Ada 3, teman-teman. Tapi gue spill 1 aja ya. Kebanyakan nanti udah nggak cukup waktunya. Beliau bilang bahwa kita ini banyak sekali orang pintarnya dan sangat kreatif. Kita ini banyak orang pintarnya. Terbukti dari apa? Sebenarnya teman-teman tanpa tahu, banyak banget developer Web3 dan pekerja-pekerja Web3 itu dari Indonesia. Secara dia remote. Kayak gue termasuk remote, gue kerja di 2 perusahaan Web3. Itu nggak ada orang yang tahu. Padahal itu gajinya itu enak banget. Karena dalam dolar, bayangkan teman-teman, gue kalau misalnya gue spill dikit, gue kalau mau dapat gaji segini, let's say ya teman-teman, gue perlu ada di posisi manajer atau di atasnya untuk ada di posisi ini gue. Dan lu mau jadi manajer, lu nggak mungkin cuma kerja 1-2 tahun. Gue nggak tahu ya. Tapi kalau menurut gue, lu kalau menjadi manajer itu di atas 5 tahun. Dan lu harus banyak pencapaian. Sedangkan kalau di bisnis Web3, lu 1-2 tahun aja, lu fokus. Lu bisa dapat gaji yang jauh melebihi dari manajer.
Jadi ya inilah kesempatan buat teman-teman buat pelajari lebih lanjut. Nah itu aja dari gua. Saya kembalikan ke host. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Thank you guys. Oke, baik. Thank you Mas Eko untuk penjelasan materinya. Mungkin sekarang kita akan lanjut kepada sesi interaktif, tanya dan eh, tanya dan jawab nih dari teman-teman partisipan ataupun finalis yang sudah bergabung. Operator, apakah sudah diizinkan untuk on mic? Oke, baik. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan kepada guest speaker, kita open sesi Q&A. Oke. Mas Nanang mungkin bisa langsung saja karena kita sistemnya interaktif, bisa langsung on mic aja. Silakan Mas Nanang. Oke, baik. Mas Eko, kita udah punya satu pertanyaan nih dari salah satu partisipan, dari Mas Nanang. Untuk bisa masuk ke industri berbasis Web3, syarat yang terpenting apa nih Mas Eko? Dan apa yang harus dipersiapkan mungkin dari diri sendiri, dari kemampuan personalnya? Kalau misalnya tidak memiliki kemampuan IT, apakah itu menjadi patokan? Dan kalau Oke, misalnya menarik. basic, gimana? Ya, oke, aku coba jawab ya. Oke, baik. Saya bacakan terlebih dahulu ya Mas Eko pertanyaannya. Oke. Ya. Oke, baik. Dan misalnya kalau misalnya nggak ada basic di sales atau marketing, bisa nggak gitu? Kalau misalnya saya lihat gaji sales Web3 besar, kayak gitu Mas Eko, mungkin boleh tolong dijawab ya. Baik. Coba ya, kita lihat ada beberapa pertanyaan itu. Syarat terpenting masuk ke bisnis Web3, industri Web3. Syaratnya nggak ada. Nggak ada syarat, benar-benar nggak ada syarat. Kalau teman-teman hari ini mau ngelamar, let's say ya teman-teman mau coba cari pekerjaan di bidang Web3, itu teman-teman bisa masuk langsung di LinkedIn dan upload. Kalau teman-teman itu lagi mau cari pekerjaan di bidang Web3. Berbeda sama Web2 teman-teman. Kayak Web2, apalagi di lokal ya teman-temannya. Oh wajib minimal S1. Itu kan syarat kan? Wajib minimal S1. Harus berpenampilan menarik. Tinggi badan berapa ya? Di Web3 nggak ada jujur. Jujur nggak ada sama sekali. Gua waktu ngelamar pekerjaan di Web3, bahkan ya, gua bilang ini gua bukan melamar justru. Gua malah di approach, gua dicari sama perusahaan web karena gue udah bikin feature coin kan, gue udah branding diri gue bahwa gue into Web3 kan. Itu gue nggak ada syarat-syarat apa dia nggak tanya gue pernah pengalaman kerja di mana, dia nggak tanya gue apa ya lulusan dari mana, dia nggak ada nanya itu semua. Dia cuma tanya tugasnya kamu ini bisa nggak kamu perform, that's it. Jadi kalau syarat nggak ada. Hari ini lo mau ngelamar nggak apa-apa, langsung bisa. Nah, cuma teman-teman, apakah sesuai skillnya yang dicari sama mereka? Itu aja, that's it. Nah, itu ya pertanyaan pertama. Tadi, apakah ada syarat? Nggak ada syarat, jujur. Syaratnya cuma satu. Kamu harus punya skill yang sesuai yang mereka minta. Jadi, kalau let's say, lo diminta untuk jadi community manager, ya lo apakah bisa jadi community manager yang baik? Apakah kamu bisa ngelit komunitas mereka supaya bisa ada kegiatan atau ada KPI tertentu gitu loh. Jadi nggak ada syarat apa-apa seperti yang aneh-aneh kayak di web tuh. Lanjut ya. Lalu apa yang harus dipersiapkan? Ya persiapkan diri aja. Ilmu paling penting. Ilmu. Nah kalau gini, let's say ya teman-teman. Oh aku lihat ada satu penawaran untuk kerja di bidang apa misalnya. Let's say security-nya Web3. Nah, tapi aku nggak punya skill itu. Apa yang harus dipersiapkan? Ya, kalau kamu mau bekerja di situ ya, kamu siapkan khusus spesifik di situ, kamu harus belajar di situ. Itu aja. Jadi nggak ada apa-apa yang harus dipersiapkan. Paling kalau mau tambah dipersiapkan itu bikinlah CV kalian agak bagusan, agak rapi aja. That's it.
Kalau tidak memiliki kemampuan IT, apakah bisa? Sangat bisa. Jadi teman-teman, di Web3 itu ada terbagi menjadi dua, skill teknis sama non teknis. Kalau teknis itu teman-teman seperti apa? Itu developer blockchain. Lalu teman-teman bisa smart contract developer, bisa smart contract auditor. Jadi teman-teman itu ngomong-ngomong hal-hal teknis. Tapi kalau non teknis, let's say ada satu perusahaan exchange ya, perusahaan kripto, itu dia lagi perlu tadi gue bilang community manager atau mungkin social media manager. Itu nggak apa-apa, itu skill non teknis yang ada berhubungan langsung dengan Web3. Tapi teman-teman pastikan teman-teman ngerti Web3 sedikit. Kayak contoh teman-teman, gimana teman-teman bisa jadi community manager di satu komunitas Web3. Kalau teman-teman juga nggak ngerti sama sekali Web3, apa yang mau diomongin dengan komunitasnya kan gitu. Atau desain sosial media. Kan harus ngerti sedikit apa yang teman-teman desain. Nah, tadi ada HRD juga tadi kan di bagian gaji. Teman-teman mau jadi HRD di bidang Web3, ya harus ngerti juga sedikit. Walaupun hal-hal teknis itu teman-teman nggak ngerti. Jujur, gue kalau mau ngomong hal-hal teknis banget, gue juga nggak sampai sengerti teman-teman gue yang lain yang developer Web3. Tapi minimal kalau dia ngomongin ke gue tahu apa yang dia lagi ngomongin. Gitu loh. Jadi teman-teman bisa dengan skill-skill non-teknis ya. Saya lihat gaji sales di Web3 besar, betul. Jujur, gue pernah di satu company Web3, itu gue jadi dua sih, sempat jadi dua, ngerangkap dua. Gue social media manager sama community manager. Tapi ujung-ujungnya ngomong soal apa? Jualan produknya dia, produk Web3. Nah, jadi sales itu tinggi banget. Selain dapat gaji, kalian bisa dapat komisi juga. Gitu ya. Nah, cuma bedanya sama Web2 ya, yang kalian jual produk Web3. Mungkin apa ya? Mungkin token atau kripto dari si projectnya lah. Atau mungkin aja bisa aja kalian disuruh jual NFT-nya. Jadi ya, selalu tetap ujung-ujungnya jualan sih, teman-teman. Jadi kalau kamu jago jualan, itu bagus banget melamar di web. Itu sih Kak, untuk pertanyaan pertama. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Eko atas jawabannya. Tadi jadi untuk masuk ke dunia Web3 sendiri, mungkin yang pertama kita harus ya mengenal lah sedikit ya tentang Web3 itu, biar ada bekal untuk ke depannya. Karena ini masih yang jadi pertanyaan saya kan, itu kita harus mempersiapkan diri. Nah, bagaimana sih cara terbaik buat ngasah keterampilan non-teknis yang krusial di Web3? Kan secara keterampilan teknis dan non-teknis ini nantinya itu akan menjadi bekal ya untuk jenjang karir berikutnya gitu, apalagi di dunia Web3. Nah, kayak di dalamnya itu kan ada komunikasi, kolaborasi yang tadi dilakukan juga sama dari Future Coin oleh Mas Eko kayak gitu, terus problem solving, dan di dalam itu isu-isu apa aja sih yang biasa nantinya akan dihadapi gitu kan, soalnya ini different ya dengan Web2 atau web sebelumnya kayak gitu. Terus untuk pemahaman regulasi ini, apa yang harus diperkuat di situ, Mas Eko? Bisa diulang Kak, tahu cepat tadi? Oke, baik. Ini kan tadi ada keterampilan teknis dan non teknis ya di dalamnya untuk terjun ke dunia Web3 itu sendiri. Ya, betul. Nah, menurut Mas Eko nih, cara terbaik buat mengasah keterampilan non teknis tersebut dan yang krusial banget nih di Web3 itu kan ada komunikasi, kolaborasi yang seperti kita lakukan sekarang, terus problem solving, dan pemahaman regulasi. Selain itu, apakah ada pelatihan khusus atau pengalaman praktis yang sangat membantu gitu untuk teman-teman yang memang ingin masuk ke dunia web? Paling self branding sih, Kak, self branding. Kayak saya kan di Future Coin itu, menurut saya sih salah satu kenapa saya bisa banyak kerjasama dengan perusahaan Web3 karena self branding. Waktu teman-teman mau masuk ke Web3, teman-teman itu semua sosial media harus aktifkan. Karena apa? Teman-teman itu bisa menunjukkan bahwa teman-teman ini kemampuan Web3-nya atau pengetahuan Web3-nya sampai sejauh mana. Atau ada apa ya? Ada dampak apa nggak di industri Web3, teman-teman? Contoh,
Kayak gue di Future Point, gue self branding diri gue edukasi di Web3 orang-orang, terus gue bikin workshop, gue kerjasama dengan banyak orang. Ini kan sudah menjadi satu portofolio yang baik untuk company luar nge-hire gue, gitu kan. Nah, kalau kita cuma datang ke wawancara, itu nggak akan terlalu banyak orang melirik kita gitu loh, nggak akan terlalu banyak dampaknya. Tapi kalau misalnya kita udah nge-brandingin diri kita rajin ke acara Web3, terus kita banyak kenalan dengan pelaku-pelaku bisnis Web3 di Indonesia, kita rajin edukasi, kita banyak dampaknya di Indonesia. Nah itu tinggal kita bilang aja, ya saya bagian atau saya yang bikin Future Point. Silakan dicek aja Future Point itu seperti apa. Nah waktu mereka mengecek, oh iya benar, ini legit. Nah karena apa? Dia itu harus punya bukti, karena kan dia nggak ketemu dengan kita langsung. Dia kan nge-hire kita kan offshore gitu, dia dari luar negeri. Nah, apa yang membuat supaya dia yakin dengan kita? Gitu loh. Jadi, menurut aku sih salah satu yang paling penting adalah self-branding sih. Oke. Oke, jadi self branding nih yang harus dasarnya dulu gitu ya, Mas Eko. Karena kalau misalnya kita udah punya nama, mau masuk ke channel manapun, itu insya Allah ada jalannya seperti itu ya, Mas Eko. Iya, jadi ya itu sih penting sih. Kita juga ya ini, makanya kayak aku bilang, kayak kata Menteri ini ya, ekonomi kreatif, Indonesia ini orang-orangnya jago-jago tapi sebenarnya itu malu-malu, nggak mau terlalu kelihatan. Padahal sebenarnya sosial media itu dipakai itu bukan buat alay ya guys. Sosial media itu dipakai buat nge-brandingin diri kita, bahwa kita punya skill tertentu gitu. Jadi jangan dipakai buat joget-joget alay atau apa upload Mobile Legend gitu kan. Itu rugi kalian. Justru orang di luar sana itu pakai sosial media buat branding diri. Supaya apa? Dia bisa keterima di perusahaan luar negeri, teman-teman. Oke, baik. Ya, betul teman-teman ya. Kita harus bisa berusaha buat show up diri. Karena kalaupun misalnya kita acceptable dalam suatu hal, tapi jika orang lain tidak mengetahui informasi tersebut, kemungkinan besar kita akan terkalahkan dengan orang yang menonjolkan value-nya gitu. Walaupun misalnya bisa dikategorikan value orang tersebut tidak kalah gitu ya dari value teman-teman. Mungkin ini ya teknot untuk pertanyaan tadi. Yang pertama kita harus berani gitu buat show up. Apalagi di sosial media, kita harus bisa memanfaatkan momentum tersebut. Lanjutan dari pertanyaan Mas Nanang nih, Mas Eko. Berarti kalau bekerja di industri Web3 ini seperti kerja remote gitu, atau tanpa pergi ke perusahaan tersebut. Apa benar begitu, Mas? Oke, sebenarnya depends ya, sangat tergantung. Kalau teman-teman kerja di perusahaan Web3 yang base di Indonesia, yes, betul seperti itu. Karena memang ya Indonesia banget ya, maksudnya datang ngantor gitu ya. Tapi teman-teman, kalau di Web3 itu kebanyakan yang nge-hire kita dari perusahaan luar, nggak mungkin dong kita yang disuruh ke sana. Rugi dong dia. Justru karena apa ya, justru dia itu kenapa dia nge-hire orang remote? Karena itu gajinya ya, salary-nya itu jauh lebih murah dibandingkan orang di negaranya yang datang kantor. Makanya dia hire kita remote. Nah, tapi kelebihannya remote itu kita bisa ambil takes 2-3 jobs dalam saat yang bersamaan, selama nggak saling mengganggu ya, nggak saling mengganggu atau nggak kontradiktif satu sama lain perusahaannya, itu bisa kita dipekerjakan di beberapa perusahaan sekaligus. Jadi kelebihannya sudah kita bisa kerja dari mana aja. Ini jujur kayak gue sekarang, gue dari habis sama istri gue sih, habis nongkrong makan di restoran, kita bisa kerja gitu loh. Nah, terus kita bisa ya kayak gua misalnya ke luar negeri mana, selama gua pegang HP, gua bisa kerja gitu loh. Jadi nggak ada satu batasan kita kerja dari mana. Nah, tapi kalau teman-teman yang di Indonesia, teman-teman kan harus rapi, harus pakai kemeja, harus apa. Kalau orang luar nggak ada peduli gitu. Teman-teman coba deh pergi ke acara Coinfest Asia di bulan Agustus, teman-teman. Itu yang datang 12.000 orang, itu rata-rata bule. Itu pakai celana pendek sama sendal, dia nggak peduli. Karena dia mau ketemu sama perusahaan Web3 yang lain untuk kerjasama. Bukan penampilan, mereka nggak peduli. Ada yang pakai singlet juga, nggak ada yang peduli dengan penampilan. Karena mereka, orang Web3 itu orang-orang chill. Kecuali kalau lagi meeting ya, meeting besar, mungkin
buat dapat venture capital gitu-gitu ya mungkin ya agak rapi. Nanti orang-orang web kecil bisa kerja dari mana aja, bisa ambil kerjaan berapa banyak pun. Kelemahannya satu teman-teman, itu nggak pakai sistem Indonesia teman-teman ya, ada THR. Itu aja sih. Terus nggak ada waktu libur. Jujur, gue kayak tanggal merah pun gue bisa kerja karena nggak ada batas hari libur. Di website itu nggak pernah tidur teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman lupakan yang namanya work-life balance. Itu nggak ada work-life balance ya. Kayak kemarin malam aja gue itu tidur 3:30 pagi karena kerja. Jadi nggak ada waktunya teman-teman. Oke. Oh, kalau misalnya kayak gitu kita harus tapi di sini ada keuntungan ya, fleksibilitas waktu. Kayak gitu keuntungan kerja jarak jauh juga ya Mas Eko. Kalau misalnya dalam konteks Web3 sendiri, ini kan gimana nih cara kita nyimbangin fleksibilitas itu dengan kebutuhan buat koordinasi dan produktivitas tim yang efektif? Saya dengar tadi Mas Eko sendiri kerja bisa sampai subuh, kayak gitu. Apalagi kan kalau misalnya Web3 project itu kita melibatkan seluruh orang secara global. Gimana tuh Mas Eko? Halo Mas Eko? Tes. Halo, halo. Oh ya maaf kak, iya ada error. Gimana kak pertanyaan? Sorry. Oke. Tadi kan salah satu keuntungan yang bisa kita ambil gitu kalau misalnya masuk ke dunia Web3, fleksibilitas waktu, kayak gitu. Iya Tapi betul. dalam konteks Web3, gimana sih cara kita menyeimbangkan fleksibilitas dengan kebutuhan untuk berkoordinasi produktivitas tim yang efektif? Tadi aku dengar Mas Eko bisa sampai kerja sampai subuh tuh, kayak gitu. Sedangkan untuk kalau misalnya ada project Web3 sendiri, kan itu melibatkan orang secara global ya. Iya Apalagi waktu di setiap negara itu berbeda. Nih, gimana nih betul. dari pandangan Mas Eko sendiri buat menyeimbangkan fleksibilitas waktu tersebut? Jujur dari gua sih belum ada solusi sih kak. Karena memang bisa tiba-tiba dari bos aku ya, dari mereka itu dari Hong Kong. Itu bisa kayak jam 1 bisa suruh kerjain sesuatu gitu loh. Jadi kayak kita nggak bisa pilih-pilih ya untuk jamnya. Jadi mungkin ya lebih ke kita mungkin nggak harus ada waktu jam tidur tertentu, tapi kayak lebih ke yang penting kita harus ingat ada waktunya istirahat gitu loh. Gitu sih. Ada waktunya makan, ada waktunya istirahat. Karena dari segi waktu sih jujur memang website kelemahannya itu kita bisa kerjanya itu bisa sampai subuh-subuh sih. Nggak selalu seperti itu, tapi beberapa kali ada. Oke, baik. Itu kembali lagi ya kepada kita memanage Kembali ke waktu. kitanya sih sebetulnya. Oke, baik Mas Eko. Ini masih dari Mas Nanang, Mas Eko. Terkait dunia sales. Kalau misalnya basicnya di sales atau marketing, self branding untuk masuk industri Web3, contohnya seperti apa Mas Eko? Boleh tolong di deskripsikan? Basicnya sales atau marketing. Ya, Self branding untuk masuk website contoh seperti apa? Oke. Um, Sales atau marketing. Berarti teman-teman harus sudah gini teman-teman. Nggak harus teman-teman gini. Untuk memulai teman-teman nggak harus dulu di hire dan dapat gaji. Sama lah kayak web tuh teman-teman. Bisa aja teman-teman itu magang. Magang di satu perusahaan web3, bilang aja mau coba bantu, nggak usah gaji tapi sistem komisi. Lalu teman-teman coba tunjukin skill teman-teman untuk marketing di sana. Nah, sebelum marketing, pasti kan teman-teman harus ngerti dulu produknya apa, produk knowledge-nya harus bagus. Nah, jadi teman-teman coba jual sesuatu, let's say ya, ini saya lagi ada perusahaan dari Korea kali ini, namanya Ethereum AI Idol. Mereka itu launching satu idol Korea gitu ya, tapi berbasis AI, jadi bukan orang asli kak. Nah, mereka itu mau launching AI idolnya ini, dibarengin juga harus ada penjualan kan, yaitu penjualannya berupa 2, token Ethereum-nya, bukan Ethereum-nya, tapi Ethereum. Beda loh teman-teman ya. Token Ethereum-nya itu yang mau dijual, lalu NFT AI idolnya. Nah, jujur, gua kan sebenarnya social media manager di sana, tapi gua kan harus ngejual juga. Nah, tapi kalau teman-teman
teman-teman ini mau dapat portofolio, yang ada salahnya teman-teman ngelamar sebagai yang magang kan gitu. Nah, jadi teman-teman bisa aja nggak apa-apa, nggak usah dapat gaji. Jadi teman-teman sudah pernah kerja di situ. Tapi kalau teman-teman bisa ngejual, teman-teman bisa dapat komisi. Nah, jadi teman-teman kalau sudah bisa menjual atau dapat komisi di sana, teman-teman bisa upload itu atau bikin itu sebagai bagian dari CV teman-teman untuk CV Web3 dan bisa upload di sosial media teman-teman. Nah, itu dari sisi sales. Oke. Baik. Semoga menjawab ya Mas Nanang untuk pertanyaan Mas Nanang tadi sudah dijelaskan detail tuh oleh Mas Eko Mamahit. Oke, Mas Eko kita lanjut ya ke pertanyaan final silakan. Partisipan berikutnya. Dari Mas Nanda Yuda. Izin tanyakan mengenai CBDC seperti rupiah digital yang akan diterbitkan Bank Indonesia, mengingat CBDC adalah bentuk digital dari mata uang fiat yang tetap tersentralize. Sementara Web3 mendorong decentralized, apakah kehadiran CBDC ini akan mendukung atau justru bertentangan dengan prinsip dasar Web3? Gimana tuh Mas? Bagus, good question ya dari Nanda ya. Karena berarti gue bisa tahu bahwa Nanda ini bukan orang baru di Web3 ya. Tapi bisa tetap semangat untuk dengar introduction dari Web3. Nah, jadi gini. Ide awal untuk menciptakan Web3 yaitu mau bikin menghancurkan sentralisasi di dunia menjadi dunia yang decentralized. Karena kenapa? Centralized itu bisa dibilang industri yang centralized itu kayak sudah korup banget lah, sudah hancur banget lah. Itu nggak sehat banget. Makanya mau dibikin decentralized. Nah, tapi karena pemerintah lihat kan, Bank Sentral lihat, oh enak juga ya, ada blockchain bisa bikin decentralized. Akhirnya orang-orang itu nggak melewati bank, akhirnya mereka itu peer-to-peer aja antar mereka. Nah, akhirnya terpikirlah ide buat bikin central bank digital currency, CBDC. Ini CBDC ini central bank digital currency. Dibikinlah ide itu supaya apa? Supaya orang tetap menikmati teknologi blockchain, tapi masih bisa dipantau oleh bank, oleh central bank. Nah, menurut gua gimana soal itu? Itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Jujur, segala hal itu ada dua sisi, guys. Nah, sisi positif, mereka ini artinya sudah mengakui teknologi blockchain. Teknologi blockchain itu sudah nggak diharamkan ya, kasarnya ya. Diharamkan oleh Bank Sentral. Karena Bank Sentral ini dulunya ketakutan banget, Kak. Karena takut bahwa Bank Sentral ini nggak akan lagi laku kalau ada blockchain. Nah, tapi akhirnya yang terjadi, sisi positifnya, blockchain ini diadopsi akhirnya sama Bank Sentral. Kita bisa lihat contoh banyak banget XRP itu dipakai untuk Bank Sentral pakai untuk ngirim uang, international payment. Nah, jadi in good way, in positive way, itu sebenarnya hal bagus. Artinya bank itu dia nggak jadi anti dengan blockchain. Nah, sisi negatifnya yang ini gue bilang, ini kan sebenarnya terciptanya Web3 atau blockchain ini kan sebagai bentuk protes ya dengan dunia centralized yang sudah sangat korup gitu loh. Nah, akhirnya apa? Akhirnya jadi berkuranglah sebenarnya visi awal adanya dunia Web3 ini. Jadi kembali lagi ke centralized. Sisi negatifnya. Nah, karena apa? Bank ini akhirnya dia pakai blockchain, tapi ada dua tipe blockchain, teman-teman. Private blockchain atau sama public blockchain. Nah, private blockchain ini yang dipakai sama CBDC. Jadi tetap orang-orang bisa pakai untuk digital currency-nya, tapi untuk ya kepemilikan wallet itu jumlah transaksinya, besaran transaksinya itu semua by blockchain akan diketahui oleh bank. Nah, contoh kalau kita sekarang di Web3, kita mau transfer ke luar negeri, itu kita anonimus. Cuma tahu nama walletnya yang panjang banget, tapi orang nggak akan tahu gua ini siapa, dan orang juga cuma tahu berapa banyak yang gua kirim dari wallet mana ke wallet mana. Tapi karena pemerintah ikut masuk dalam ini, dia bisa tracking nih. Oh, yang alamat wallet ini atas nama Eko nih. Dia baru mentransfer berapa miliar. Nah, dia jadi curiga nih, untuk tujuan apa?
akhirnya ada ikut campur dari pemerintah terhadap user-user dari Web3 itu sendiri. Itu sisi negatifnya. Oh, oke, baik. Kalau misalnya melihat potensi konflik tersebut, Mas, antara modal terpusat CBDC ini, kalau untuk semangat decentralized Web3 dalam jangka panjang, gimana nih ke depannya? Ya, kalau saya ya, ini berarti kembali ke pendapat pribadi ya, teman-temannya. Kalau pendapat pribadi ya saya kurang suka. Jujur saya bukannya membenci ya, tapi saya tidak suka dengan centralized. Jujur ya, kalau teman-teman kalau teman-teman kerja di bank, let's say ya, itu mau tracking saya tuh nggak ada datanya saya. Maka saya sudah mengurangi penggunaan ATM dan bank. Gitu. Saya mulai hampir full beralih ke decentralized. Jadi ya saya mau lebih privacy aja sih hidup. Nggak mau terlalu banyak diatur dan dicampur sama pihak lain sih. Oke, baik. Itu kalau dari POV saya sih, tapi masing-masing sih. Sebenarnya ya sisi positifnya teman-teman, sisi positif dengan ikut campurnya bank itu dari segi perlindungan konsumen kan gitu kan, selalu ujung-ujung kan bahwa perlindungan konsumen kan. Jadi misalnya teman-teman let's say ya di hack wallet teman-teman, nah itu kan bisa ke tracking ini siapa nih yang ngehack dan masuk aliran dananya kemana, karena kan dia pakai private blockchain. Itu aja sih kelebihannya. Oke. Tapi kalau misalnya ya, ini misalnya untuk kedepannya CBDC ini jadi dominan, ini apa sih dampaknya terhadap bidang decentralized finance-nya, Mas? Dan pengembangan aplikasi Web3 ini kan dia mengedepankan kontrol pengguna aset mereka ya? Ya, kedepannya menurut saya nggak akan berpengaruh sih. Karena ya orang bisa aja menggunakan dua-duanya tanpa ya menghiraukan yang lain ya. Jadi maksudnya orang ya misalnya kita orang Web3 ya, kita dengan adanya CBDC kita nggak masalah sih, tetap ada aja. Kita tetap akan menggunakan Web3 gitu loh. Nah, tapi mungkin dengan adanya CBDC ini bisa onboard orang yang mungkin dulunya nggak mengenal teknologi blockchain, akhirnya dia jadi bertanya-tanya. Akhirnya jadi curious, dia jadi pengen tahu gitu loh, apa teknologi behind it. Dan akhirnya membawa dia untuk mengenal blockchain. Gitu. Jadi ya sebenarnya ya positif negatif sih sebenarnya sih. Susah juga sih mau bilangnya, tapi ya itulah. Kalau dari kita sih tetap ya sebagai pengguna Web3 kita tetap akan pakai sih, nggak akan terpengaruh. Bukan artinya dia keluarin CBDC terus akhirnya gua berhenti pakai Web3, nggak juga. Tapi kalau misalnya kegunaan spesifik nih pada saat muncul dari integrasi CBDC di aplikasi Web3 dengan aplikasi Web3 misalnya kayak pembayaran yang lebih efisien dalam metaverse atau penggunaan CBDC tadi dalam platform dev yang diatur, gimana tuh Mas? Itu bakal ada kasus nggak? Sebenarnya harusnya nggak masalah. Cuma kalau ini pendapat pribadi gua ya, sebenarnya CBDC itu nggak sampai penting-penting banget sih, kecuali untuk international payment sih. Karena kenapa? Kita itu sudah ada namanya bank digital, kita sudah ada namanya QRIS, kan kita sebenarnya sama aja cara kerjanya. Jadi ya sebenarnya anggarannya itu sebenarnya nggak usah buang-buang pemerintah, buat apa? Kecuali ya Indonesia ini sedang dalam rangka perang dagang dengan Amerika, let's say, yang which is dia ini kayak Russia kan. Russia itu dia dapat international sanction, dia tuh nggak bisa sembarangan bisa payment, lakukan settlement di luar negeri. Akhirnya dia itu pakai pembayaran dengan blockchain, dengan crypto. Kecuali kita ada special case seperti itu ya barulah kepake. Tapi ya kalau menurut aku sih ya, kalau di Indonesia sendiri udah banyak payment method yang jauh lebih mumpuni dan ya sudah digunakan, nggak perlu belajar dari baru lagi, nggak perlu ada penyuluhan untuk ajarin cara pakai CBDC. Buat apa seperti itu? Nggak penting-penting banget. Oke, baik. Semoga itu menjawab ya Mas Nanda. Penjelasan CBDC tadi sudah kita bahas nih tuntas dengan Mas Eko beserta fakta-fakta nih yang akan terjadi nantinya mungkin ya. Walaupun ini dari perspektif pribadi,
Ya, of course kita, maksudnya Mas Eko yang lebih tahu dunia Web3, pasti dia sudah memperkirakan nih ke depannya akan seperti apa. Kita next ke question berikutnya ya Mas Eko. Ya, silakan. Oke, ini masuk nih ke dunia kripto. Dari Ragi Laksono, seberapa besar pengaruh Web3 terhadap kripto Mas Eko? Pengaruh Web3, Pengaruh Web3 terhadap kripto. oke. Seberapa besar pengaruh Web3 terhadap kripto? Ini teman-teman, kripto ya, kripto itu adalah produk dari blockchain. Jadi misalnya let's say ada satu blockchain, satu project blockchain atau ya kita bilang project Web3 lah ya. Itu mereka ngembangin satu aplikasi atau satu website lah yang punya fitur tertentu untuk solve some problems. Let's say Ethereum itu dibikin buat orang bikin decentralized apps, aplikasi terdesentral. Nah, untuk orang pakai aplikasi terdesentral di Ethereum, orang kan harus bayar gas fee, harus bayar dong, harus ada biaya yang dibayarkan ke Ethereum dong. Nah, tapi orang Web3 itu tadi semangatnya itu decentralized, udah nggak mau pakai lagi uang fiat. Akhirnya dibikinlah produk kripto. Jadi orang-orang yang mau pakai Ethereum harus bayarnya pakai kripto Ethereum, ETH. Gitu kan? Nah, jadi kalau pertanyaan tadi, sorry aku baca lagi, besaran pengaruh Web3 ke kripto ya. Kripto itu adalah produknya Web3, gitu loh. Seberapa besar? Ya sangat besar dong. Kripto itu produknya dari Web3, produk dari blockchain. Kita untuk pakai project-project Web3 atau aplikasi Web3, ya kita wajib bayarnya pakai kripto punya mereka, punya si pengembang. Kan gitu. Akhirnya karena kita pakai kripto punya si pengembang, akhirnya kan kita beli kriptonya. Akhirnya kriptonya jadi ada nilai. Kan gitu kalau ngomongnya. Siklusnya. Kan awalnya kripto itu kan uang monopoli. Nggak ada nilainya. Tapi karena mereka perusahaan Web3 bikin project Web3, akhirnya uang yang mereka cetak, uang monopoli ini jadi bernilai di tangan kita karena kita ada kebutuhan. Begitu loh teman-teman. Jadi harus tahu dulu. Cuma pada perjalanannya, kripto-kripto yang di perusahaan-perusahaan besar yang udah jalan, yang market cap-nya besar, akhirnya kripto-kripto ini kan nilainya volatil, naik turun. Akhirnya dipakai buat trading atau investasi. Gitu loh teman-teman. Jadi perlu tahu dulu, kripto ini produk dari Web3. Salah satu produk dari Web3. Seberapa besar pengaruhnya? Sangat besar. Itu ya. Ada lagi Kak? Oke, baik. Dari Irfan nih Mas Eko pertanyaannya. Apakah Web3 dan Metaverse berbeda, Kak? Terus apa perbedaannya? Oke, nice. Gini teman-teman. Apakah Web3 dan Metaverse berbeda? Secara pengertian beda. Secara pengertian berbeda. Karena gini, Web3 itu adalah teknologi internetnya. Atau bisa dibilang konsep internetnya, yaitu Web3, konsepnya. Kalau Metaverse itu seperti dunia virtual, ya, dunia virtual, tapi dia memanfaatkan Web3. Jadi di dunia virtual itu, di dunia virtual Metaverse ini, kita itu bisa untuk lihat, let's say ada virtual shop, misalnya ya, Adidas ada buka virtual shop. Kita bisa lihat sepatu-sepatu Adidas di sana, kita pakai kacamata yang tadi itu, kita lihat. Nah, kita beli, biasanya itu pakai kripto. Jadi kripto itu mata uang di Metaverse. Nah, tapi secara pengertian beda, tapi masih satu industri mereka. Metaverse pakai Web3 industrinya. Gitu loh. Oke, jadi Metaverse ini tetap merupakan bagian dari ekosistem Web3 ya? Betul, salah satu bagian aja. Cuma ya istilahnya kita bilang inovasi lah. Inovasi di bidang Web3 lah. Oke, tapi kalau misalnya secara konsep gimana tuh? Konsepnya pakai Web3 juga. Karena dia payment kan semua itu. Paymentnya semua pakai kripto pertama.
Mm-mm. Nah, dan semua semua virtual land, semua shop-shop di sana itu kan dijual sebagai NFT. Jadi misalnya nih, aku di salah satu metaverse yang besar ya, kita ngomong aja sandbox atau mana Decentraland, ya mana Decentraland mana dan sandbox. Itu kita kalau mau punya toko atau rumah virtual di sana, kita kan harus beli virtual land-nya, tanah virtualnya. Nah, belinya apa? Dalam bentuk NFT. NFT itu adalah Web3 juga. Gitu loh. Beli NFT bayar apa? Pakai apa? Pakai kripto juga. Gitu loh. Oke. Kalau misalnya perbedaan mendasar antara keduanya ini apa sih, Mas Eko? Perbedaan mendasar ya bisa dibilang Web3 itu industrinya, industri Web3-nya gitu loh. Jadi cara apa ya? Bisa dibilang konsep internetnya atau konsep bisnisnya itu Web3. Tapi kalau metaverse itu lebih ke aplikasinya. Sudah berupa produknya gitu loh. Sudah jadi produk lah. Sudah jadi aplikasi. Gitu loh. Jadi misalnya ya let's say bisnis misalnya bisnis perbankan misalnya. Saya ngomong bisnis perbankan. Salah satu produknya ya bank digital gitu loh. Kayak gitu aja ngomongnya. Oke, kalau misalnya untuk perkembangan metaverse sendiri dapat berkontribusi atau dipengaruhi oleh karakteristik Web3 tadi? Seperti Pasti. oh pasti Jadi pasti. Jadi karena bagian dari Web3, Metaverse itu punya karakteristik yang sama dengan Web3. Gitu loh. Cuma memang ini kan industri baru. Ya, Metaverse ini kan masih baru. Kemarin kan sempat ID 2021, 2022. Nah, tapi itu masih belum mateng. Nanti akan mateng, kita nggak tahu kapan, 5 tahun lagi mungkin, 7 tahun lagi. Nah, jadi itu masih masa perkenalan lah. Oke, baik. Semoga menjawab ya teman-teman. Tadi kita udah bahas tuntas tuh terkait apa perbedaan Web3 dan Metaverse. Mas Irfan masih ada di sini? Halo Mas Irfan, bisa on mic nggak? Oke, baik. Eh, halo Mas Irfan. Mas Irfan tidak ada suaranya. Oke, baik. Mas Eko, sudah terjawab ya tadi dari pertanyaan Ya, Mas Irfan. Mungkin kita akan kembali lagi nih ke pertanyaan sahabat kita dari Mas Nanda Yuda. Izin tanya lagi Kak, dalam kondisi bear market nantinya, apakah peluang karir di industri Web3 akan terdampak atau justru tetap stabil terlepas dari bear atau bull market? coba saya baca pertanyaan lagi ya. Oke. Kondisi bear market nantinya, apakah peluang karir di industri Web3 akan terdampak atau justru tetap stabil? Tergantung kamu POV-nya. Tergantung POV. Sebentar, saya coba jelaskan ya, gini teman-teman. Pada saat bear market, sebentar. Teman-teman perlu tahu dulu bahwa Web3 ini, banyak perusahaan Web3 itu berupa startup, teman-teman. Tahu kan teman-teman startup ya? Perusahaan yang baru merintis. Nah, sistem kerjanya tuh sama dengan perusahaan Web2. Saat ekonomi lagi baik-baik saja, itu kan perusahaan-perusahaan yang ada itu kan growing dia, bertumbuh. Nah, waktu dia bertumbuh, dia pasti perlu lebih banyak lagi orang yang dipekerjakan supaya perusahaannya makin berkembang, betul ya? Nah, tapi teman-teman bisa lihat sekarang, pada saat resesi, pada saat perang dagang, pada saat ya ekonomi lagi memburuk, pernah nggak teman-teman baca bahwa
perusahaan-perusahaan itu mulai memecat karyawan. Kan banyak kan kejadian itu kan. Nah, itu karena kenapa? Ya terdampak secara secara industrinya. Sehingga banyak karyawan yang dipecat. Kenapa bisa begitu? Karena ingat teman-teman yang tadi saya bilang, uang monopoli. Kripto itu uang monopoli. Ya, yang bikin bernilai adalah kita. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika bear market, orang-orang pasti nggak akan stay di market, pasti akan exit dulu, pasti keluar dari market dulu. Nah, saat orang-orang exit, ya kan, terjadi selling pressure di market kripto. Nah, market kripto selling pressure, apa yang terjadi? Harga-harganya turun. Saat harga-harga turun, otomatis kepemilikan perusahaan, nilai tokennya makin turun, artinya kan mereka jadi rugi gitu loh, atau bahkan bisa bangkrut. Nah, jadi apakah bear market mempengaruhi perusahaan? Sangat mempengaruhi. Nah, tapi ada aja namanya startup, satu startup tutup, bisa aja startup yang lain buka. Nah, jadi sebenarnya walaupun di bear market, teman-teman coba lihat peluang, karena bisa aja di saat bear market ada aja perusahaan baru yang coba buka untuk istilahnya coba solve the problem di saat bear market itu. Jadi teman-teman jangan takut kalau di Web3 itu kehabisan kerjaan. Akan selalu ada perusahaan baru yang buka baru untuk coba menyelesaikan masalah yang ada. Akan selalu ada satu startup baru lagi setiap hari yang coba peruntungannya di Web3 gitu loh. Gitu. Jadi apakah pengaruh? Pengaruh banget. Tapi nggak habis-habis tuh, banyak banget perusahaan Web3 yang buka-buka terus. Gitu loh. Oh, berarti ini siklus kerjanya sama dengan aset kripto ya, Mas? Volatilitas gitu. Atau bagaimana, Mas? Bisa diulang nggak? Berarti ini sistem kerjanya seperti aset kripto, volatilitas kayak gitu. Iya, karena kripto itu kan dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan Web3 itu ya punya kepemilikan kripto berdasarkan tokenomics. Jadi mereka itu kaya, semakin kaya kalau harga kriptonya naik dong. Kalau harga kriptonya hancur, turun atau sudah nggak bernilai, ya otomatis perusahaan bisa bangkrut. Gitu loh. Tapi kalau misalnya bear market ini bisa jadi signifikan ya kalau ngurangin permintaan tenaga kerja di industri ini gitu. Kalau kita ngomong saat ini ya Kak ya, kalau menurut saya sih market mulai recover sih. Yang saya lihat itu cukup parah banget itu di tahun 2023 kalau nggak salah ya, atau ya 2023 lah kalau nggak salah. Yang saat itu loh, waktu kasus FTX exchange, lalu Terra Luna UST, nah itu kan hancur banget dan banyak banget perusahaan Web3 yang bangkrut saat itu. Nah itu baru bisa saya bilang itu parah banget situasi saat itu, kacau banget. Banyak perusahaan Web3 yang nggak survive. Tapi kalau saat ini menurut saya sih mulai recover sih. Oke, baik. Untuk posisi pekerjaan di Web3 sendiri kan salah satunya ini ya, developer-developer yang ngebangun infrastruktur. Correct me if I'm wrong ya, Mas Eko. Kalau misalnya untuk kerjaan terkait langsung dengan perdagangan aset nih, yang lebih rentan kalau terdampak bear market ini, posisinya apa nih? Terdampak bear market untuk apa Kak? Ini kan untuk jenis pekerjaan di Web3 sendiri, salah satunya ada developer ya, yang Iya membangun developer, oke. infrastruktur. Mm-mm. Atau pekerjaan yang terkait langsung dengan perdagangan aset tersebut. Nah, yang lebih rentan, kalau misalnya yang lebih rentan, yang terdampak bear market, itu posisinya apa? Susah bilang sih Kak, soalnya pasti semua terdampak sih Kak. Jadi kalau ya developer kan pasti kan ngembangin aplikasi dari perusahaan Web3. Ya kalau perusahaan Web3-nya tutup ya pasti kepengaruh juga lah dia. Sama, investor juga sama. Investor kalau dia punya aset kripto pada saat turun ya pasti dia rugi juga kan. Trader juga, kecuali ya tradernya ya yang main futures gitu loh, dia bisa nge-short. Jadi ya semua namanya kita ngomong industrinya terdampak kena bear market, ya pasti semua orang kena Kak. Susah dikata sih. Oke, baik. Next pertanyaan partisipan nih Mas Eko. Ya. Mas, pandangan Mas Eko Mamahit nih terkait kripto, contoh
P-Network berbasis Web3 gimana? Beritanya lagi booming karena punya komunitas terbesar. Apakah punya masa depan yang bagus? Nih, gimana nih menurut Mas Eko? Oke, jujur, kalau pandangan pribadi saya sudah sempat share ke konten ya, teman-teman. Jujur, saya sudah tahu Pi Network itu, Pi Network sih bacanya itu, sudah sejak dia mau launch, bukan mau launching sih ya, udah lama lah. Dari saya awal masuk ke Web3, saya sudah sempat dengar, di mana orang-orang itu diajak untuk make aplikasi Pi Network-nya untuk melakukan mining di handphone, kan gitu ya. Nah, biasanya itu mining itu harus menggunakan komputer-komputer dengan spek yang tinggi. Contohnya dia punya VGA card-nya, dia harus punya VGA card atau grafik card-nya itu harus yang spek tinggi lah untuk melakukan mining, dan itu pun sudah nggak se-profitable dulu menggunakan komputer. Nah, sekarang dia coba kasih solusi, katanya dari HP bisa katanya. Nah, pertanyaannya sekarang saya mau nanya gini, ya saya nggak bilang ini bagus atau buruk ya, semua tuh kembali ke market. Tapi ya jujur saya cukup skeptis apakah bisa. Kita itu biasanya mining menggunakan komputer canggih, sekarang kita gantinya switch ke handphone, sedangkan handphone pun ya sumber dayanya itu mungkin speknya itu beda-beda tiap orang. Saya kurang yakin, saya cukup skeptis gitu loh. Tapi tetap penentuannya seberapa aneh pun proyek kriptonya, yang menentukan market. Kan benar. Tadi saya bilang, yang membuat koin Pi-nya itu bernilai adalah kita sendiri, waktu kita membelinya dengan uang fiat kita. Jadi apakah secara inovasi gimana? Secara inovasi menurut saya ini ide yang cukup bagus. Tapi ingat teman-teman, kalau ada satu project too good to be true, menurut saya ya maybe it's right, ya maybe ya dia nggak true gitu, dia palsu gitu. Itu yang pertama teman-teman perlu lihat. Lalu yang kedua, komunitasnya besar nggak di Indonesia? Betul, sangat besar. Tapi kemarin saya sempat bikin berita juga bahwa komunitas Pi itu gugat, let's say ya, semacam ketua komunitas Pi-nya di Indonesia. Kenapa? Karena waktu mereka sebelum launching, mereka menjanjikan satu koin Pi itu bisa seharga 314.000 US dollar. Jauh melebihi Bitcoin 3 kali lipat. Pada saat itu Bitcoin cuma 100.000 US dollar. Bayangkan teman-teman, dia itu mau ngalahin market cap Bitcoin yang sekarang posisinya itu udah lebih besar daripada Google, perusahaan Google dan Facebook. Bayangkan teman-teman, koin yang cuma baru ada 5-6 tahun dan nggak jelas maksudnya apakah betul bisa berhasil atau enggak. Tapi dia bisa klaim, bisa waktu listing harganya satu koin Pi-nya 314.000 US dollar. Akhirnya digugat lah sama komunitas Pi di Indonesia, orang ini. Dan ya seperti kita tahu, ya ujung-ujungnya ya hanya tersisa janji manis, teman-teman. Jadi kalau POV saya nggak tahu, sempat kemarin ke market cap 11 terbesar di dunia, by market cap crypto. Gua nggak tahu gimana, karena bisa aja gua salah dan bisa aja market berkata lain, karena semua di tangan market. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak akan beli sama sekali Pi Network. Kalau saya pribadi, itu menurut saya satu project yang saya akan hindari. Gitu sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Eko atas penjelasannya. Silakan dari teman-teman, kami tunggu raise hand kalau misalnya ada yang ingin berdiskusi langsung nih dengan guest speaker kita. Ini sesi eksklusif ya untuk bootcamp di Seeds Academy ini. Silakan. Oke. Dari Arham Al-Agni, Mas. Untuk project Defense sendiri, menurut Masnya, ini untuk kedepannya apakah sangat bagus? Coba gimana Mas pandangan Mas? Silakan Mas Arham. Langsung saja. Halo Mas, halo. Mas, Halo. sudah masuk. Masuk suaranya. Nah, untuk pertanyaan saya ini, apakah untuk proyek seperti Devin itu, desentralis itu bisa sangat bagus untuk depannya, Mas?
untuk Mas Eko. Mungkin saya tahu. Halo, kedengaran ya? Aman, Mas. Oke, mohon maaf teman-teman, mungkin sebelumnya ini maybe Kak the last question Kak, karena saya ada acara jam 5. Jadi mohon maaf teman-teman semua. Oke, baik Mas Eko. Gua akan coba jawab POV gua. Jadi teman-teman, DePIN itu apa sih sebenarnya? DePIN itu adalah Decentralized Physical Infrastructure Network. Ya, ini satu narasi di kripto di mana orang coba berpikir bagaimana kita yang dulunya physical infrastrukturnya, infrastruktur fisiknya yang dulu dikuasai oleh centralized, kita pindahkan menjadi decentralized. Ya. Nah, ini mirip-mirip jatuhnya sama dengan RWA, Real World Asset. Tapi bedanya ini bukan aset, ini infrastruktur. Nah, apakah bagus narasi ini ke depannya? Saya bilang bisa bagus, dan ini sudah mulai bagus. Ya, kita lihat aja contohnya, waktu itu narasi ini dibawa paling banyak oleh apa? ICP, Internet Computer Protocol. Itu kemarin dia tuh naik tinggi banget. Sempat masuk 10 besar kalau nggak salah, tapi sempat turun. Mulai naik lagi. Sering bikin banyak banget acara di Indonesia. Salah satu company yang gua kerja itu mau AMA sama mereka juga. Jadi bisa gua bilang teman-teman, ini kalau teman-teman melihat satu narasi, apakah narasi ini bisa solve the problem yang ada di dunia nyata? Nah sekarang kenapa narasi ini bisa ngangkat? Nah kalau kita lihat contoh AI kemarin, gara-gara narasinya, gara-gara Nvidia itu kan dia perusahaan penerbit pencetak chip komputer terbesar. Nah itu kan akhirnya kan banyak company AI itu beli ininya dia, sahamnya dia kan, jadi naik kan, karena perlu. Nah akhirnya semua teman-teman kembali lagi ke narasi. Nah DePIN menurut saya akan oke. Tapi lihat kembali, apakah dia ini solve the problem? Kalau RWA, iya. RWA itu iya. Kenapa? Karena banyak banget orang-orang yang dari Web 2 itu mau masuk ke Web 3 tapi nggak percaya. Karena kenapa? Uang digital, tanah digital, apalagi karya seni digital. Nah, sekarang mereka mau bikin ada fisiknya yang membackup si aset kripto itu. Jadi contoh, saya beli NFT, lukisan, ada lukisan asli saya dikasih, tapi ada NFT-nya juga. Nah itu kan solve the problem. Nah sekarang kita lihat ke depannya, apakah DePIN ini solve any problem? Ada problem, ada masalah yang diselesaikan nggak? Nah, kalau ada, ya menurut saya ini bisa naik. Tapi sudah sempat naik DePIN ini kemarin. Apakah akan berlanjut kenaikannya? Saya nggak tahu. Karena saya bukan peramal, teman-teman. Yang jelas, narasi ini bukan narasi baru, tapi sudah pernah naik. Pertanyaannya, apakah akan terus naik? Kayak contoh kita lihat kemarin AI agent di Q1 itu dia sempat naik terbang tinggi. Nah, apakah sekarang masih naik? Sudah banyak yang koreksi 70%. Ya kita nggak pernah tahu, teman-teman. Nah, yang paling bisa kita lakukan adalah apa? Follow the market. Jangan kita coba menakar market ke arah mana menurut kita. Lebih baik kita follow the money, kita follow the big whale. Kita ikutin orang-orang yang punya uang banyak. Aliran uang itu ke arah mana? Lebih baik begitu. Jadi kita kasih whale yang buka jalan, kita tinggal ikut ombaknya aja. Gitu. Tapi apakah bisa naik? Ada kemungkinan bagus bisa naik di narasi DePIN. Tapi jangan sepelekan juga narasi RWA. Itu juga cukup bagus. Gitu sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Eko untuk penjelasannya. Sangat luar biasa sekali ya pemaparan materi dan juga jawaban-jawaban yang lugas dan juga detail terkait pertanyaan dari partisipan kami. Oke, Mas Eko, terima kasih banyak. Kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih teman-teman atas partisipasi aktif dan diskusi yang sangat berharga ini, teman-teman dan Mas Eko Mamahit.
kita telah menjelajahi fondasi dan potensi Web3 serta implikasinya terhadap berbagai aspek. Semoga sesi ini memberikan wawasan ya teman-teman yang bermanfaat dan memicu semangat untuk terus belajar. Seeds, investing together.